Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian, hafizakumullah, keberadaan kita sebagai hamba Allah mengharuskan kita untuk tidak pernah bosan memanjatkan puji serta syukur atas limpahan nikmat dan karunia yang masih terus Allah berikan pada kita semua. Nikmat yang begitu banyak dan tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian tidak menghitung nikmat-nikmat Allah, saya kalian tidak akan mana sanggup menghitungnya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan pagi ini, insya Allah kita akan masuk pada lanjutan bahasan dari pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya surat Al-Baqarah ayat 221, maka pada pertemuan kali ini masuk pada ayat 222 dan 223. Jadi dua ayat yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan di pagi ini. Seperti biasa, silakan jamaah sekalian yang punya mushaf membuka mushafnya dan bisa memanfaatkan mushaf yang ada di rak yang tersedia di sebelah utara maupun selatan. Kemudian disarankan kalau bisa mushafnya yang digunakan mushaf terjemah, bukan Quran yang terjemah. Nah, ini kan lebih baik karena bahasanya tafsir dan akan lebih cepat untuk mencerna kalau seandainya menggunakan mushaf terjemah. Jadi bukan mushaf yang tanpa terjemah. Nah, kalau yang ada atau punya aplikasi Quran di handphonenya juga bisa menggunakan aplikasi yang ada untuk memudahkan memahami. Kenapa saya sarankan itu? Karena jemaah sekalian yang tidak bisa bahasa Arab hampir bisa dipastikan kesulitan kalau hanya menggunakan mushaf biasa. Tapi kalau ada terjemahnya akan terbantu untuk memahaminya, karena tafsir itu kalau untuk kita orang Indonesia akan terbantu pemahamannya kalau dimulai dari terjemahnya. Jadi setelah matannya, ayatnya yang berbahasa Arab, kemudian terjemahnya, baru tafsir dan nanti tadabburnya. Jadi begitu. Dan sekaligus juga ini tentunya saran, kalau seperti alhamdulillah sebagian jamaah selama ini sudah terbiasa juga hadir dengan membawa mushaf terjemah. Mudah-mudahan bisa dibiasakan, dirutinkan untuk selalu membawa Quran terjemah, kan lebih mudah daripada tidak menggunakan Quran terjemah. Dan karena memang kajiannya kajian tafsir ya. Kalau yang tidak membawa sama sekali, nah ini alhamdulillah teman-teman dari Jamaah Salahuddin memfasilitasi dengan tulisan yang ada di layar. Tadi juga mungkin terkendala bagi yang penglihatannya kurang jelas, melihat ke depan juga mungkin nggak terlalu jelas tulisannya. Kalau yang punya keterbatasan penglihatan mungkin juga kesulitan. Tapi kalau yang masih muda mungkin masih lebih mudah untuk bisa melihat tulisan yang ada. Nah, ya, di layar sudah nampak surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi surat Al-Baqarah ayatnya 222. Dan tadi sudah sampaikan temanya di ayat 222 berkaitan dengan haid. Kemudian nanti
ayat 223 masuk ke bahasan lanjutannya yang masih ada hubungannya, meskipun sudah sebagian bahasannya bergeser ke tema yang lain. Nah, kemudian tema kajian pagi ini juga adalah tema untuk orang dewasa, karena bahasan tentang haid itu sudah pasti bahasannya orang dewasa. Anak-anak, apalagi yang di usia belia, perlu dikenalkan pada masanya. Pada usia menjelang haid harus dikenalkan. Maka dalam pendidikan ada namanya pendidikan pra-baligh. Pendidikan pra-baligh itu yang dikenalkan beberapa hal, salah satu diantaranya adalah tentang haid. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang usianya di atas 45 tahun, dulu kita tidak pernah mendapati buku dengan judul haid pertama. Tidak mendapatkan pengetahuan itu. Yang sekarang sudah ada buku-buku dengan tema semacam itu. Ini artinya ada perkembangan yang menggembirakan dalam khasanah buku-buku, karena memang ini dibutuhkan, dan itu berangkat dari pengalaman adanya orang-orang, adanya generasi di masa sekarang ini yang sudah mulai tidak kenal dengan beberapa hal. Atau juga yang kedua, melihat evaluasi dari ulasan yang pernah dibahas oleh orang-orang di masa lalu. Ada yang nggak paham, apalagi yang belajarnya otodidak, yang nyasar-nyasar itu banyak, yang tersesat banyak. Karena apa? Karena ketidakmampuan mencerna dan memahami apa yang disebutkan oleh para ulama. Nah, makanya kenapa perlunya belajar dengan bimbingan guru, karena beberapa bahasan itu memang perlu pendalaman. Kadang-kadang tidak meluas, tetapi pemahamannya bisa jadi clear. Salah satu contoh yang sederhana, coba lihat buku-buku terjemahan bahasa Indonesia di bahasan tentang fikih. Mungkin yang pernah belajar tapi nggak pakai guru, tapi belajar pakai buku. Mungkin pernah mendapati buku dengan tulisan ada air, namanya air embun. Di beberapa buku nampak itu. Dan bagi yang belajar fikih itu kadang-kadang geli melihat itu. Ini pasti nggak ngerti. Ini pasti menunjukkan nggak ngerti. Air embun itu air apa? Yang bisa dipakai untuk berwudu. Air embun. Bayangkan air embun, terus pernah nggak lihat ada orang berwudu pakai air embun? Gimana cara berwudunya pakai air embun? Tahu embun kan ya? Nah, air embun tahu? Gimana cara berwudunya? Nah, itu kan masalahnya apa? Masalahnya cuma satu, salah terjemah. Masalahnya cuma satu, salah terjemah aja. Nah, yang belajar tanpa guru menggunakan buku, ya akhirnya nyasar, nggak paham apa yang dimaksud dalam buku-buku fikih berbahasa Arab. Itu aslinya apa? Kok terjemahnya air embun? Jadi kesalahan seperti ini kelihatan seperti sederhana, tapi kalau tidak pernah belajar menggunakan kitab aslinya, maka kadang-kadang tidak bisa mencerna. Makanya kenapa di pesantren tradisional masih mempertahankan menggunakan kitab, karena lebih bisa menyampaikan pesan yang diinginkan oleh para ulama. Kalau menggunakan terjemahan, secara teknis setelah kita baca, coba renungkan sebentar, gimana ceritanya orang berwudu pakai air embun tadi yang tadi digambarkan. Mau gimana cara berwudunya? Padahal ada kumur-kumurnya. Terus kalau pakai air embun, kumur-kumurnya gimana caranya? Nah, itu hanya sekedar contoh sederhana. Nah, kembali ke sini. Bahasan haid itu lebih rumit daripada bahasan toharoh yang barusan kita sebutkan. Kenapa saya mengambilkan mukaddimah itu? Supaya kita bisa memahami bahasan haid itu, ulasannya ayat 222, kemudian 223, ulasannya lebih rumit daripada bahasan tentang air embun tadi. Maksudnya lebih rumit itu dari sisi beberapa turunan-turunannya.
Sementara kalau bahasan wudhu tadi lebih sederhana. Bahasanya lebih sederhana. Nah, selain juga begini, selain juga minimnya orang yang mengetahui dengan baik. Baik dari kalangan perempuan yang mengalaminya, apalagi laki-laki. Apalagi laki-laki. Kan sebagian suami karena nggak ngerti, pokoknya terserah lah, serahkan sama istrinya. Sementara istrinya juga belum tentu ngerti. Belum tentu ngerti bahasan-bahasan ini. Dan yang sulit adalah kadang-kadang para istri atau para akhwat, para ummahat mau tanya sama ustadz, sungkan. Kan mau tanya begitu, mau nanya, Ustaz, afwan Ustaz, kalau darah yang keluar itu, kan ngomong begitunya sulit. Mau tanya sama ustadz langsung susah, sungkan. Mau tanya eh, ditemani suami juga cari waktunya belum tentu cocok. Jadi nggak sederhana. Dan mau nanya di majelis juga lebih sungkan lagi. Di forum seperti ini kan sungkan mau nanyanya pada hal-hal yang sangat detail. Kalau misalnya bercak yang keluar itu kan kadang-kadang keluar, terus kemudian jedanya, nah warnanya, kekentalannya, kepekatannya dan seterusnya ditanyakan sampai agak detail, kan sungkan mau ditanyakan di majelis. Padahal itu dibutuhkan karena memang kejadian dialami. Saya kadang-kadang kalau mendampingi jamaah ya, pada saat perjalanan haji misalnya atau perjalanan umrah, tidak sedikit jamaahnya. Saya sampaikan kalau mau tanya jangan sungkan-sungkan, kemudian nanti kita atur tempatnya, ditemani oleh misalnya suaminya, kalau anak ditemani oleh bapaknya. Nah, itu nanya di tempat yang tentu tidak terbuka seperti ini, karena yang nanya juga sungkan mau nanya pada hal-hal yang sangat detail. Sini sudah terlanjur menggunakan obat penunda haid, tapi kemudian haidnya malah jadi nggak karuan. Gimana itu? Hari ini keluar, besok enggak. 3 hari kemudian keluar lagi, 5 hari kemudian enggak. Terus ini haid apa enggak? Kan membingungkan. Sebelum itu pertanyaannya, boleh nggak menggunakan obat tadi? Obat penunda haid. Nah, banyak hal-hal yang akan muncul di bahasan ini. Tetapi karena banyaknya bahasan yang terkait dengan tema ini, nanti kita akan membatasi hanya pada beberapa bahasan saja yang berhubungan dengan haid dan berhubungan dengan hubungan suami istri. Makanya tadi ini juga kita sampaikan, ini sebenarnya pembahasannya untuk orang dewasa. Cuma saya sempat mikir kalau ada keluarga yang bawa putra atau putrinya mungkin sambil main tapi telinganya mendengar. Kan telinganya terbuka ya, nggak tertutup. Kalau mata bisa tertutup, tapi kalau telinga bisa terbuka. Dan kemudian nanti mendengar, kalau mendengarnya sambil main dan salah yang didengar, kalau salah paham nanti bawa ke rumah. Tapi mudah-mudahan mereka mendengarnya dengan cara yang benar. Dan hari ini juga saya nggak bawa anak karena sempat mikir juga, jadi kalau salah mendengar gitu juga bisa salah paham. Nanti kalau yang bawa putra atau putrinya, kalau kira-kira lihat anak atau putra putrinya salah memahami bahasan tersebut, nanti bisa dibantu dijelaskan oleh orang tuanya. Ya, sekarang kita lihat di ayat ke-222. Allah SWT berfirman dimulai dengan huruf waw. Dan kalau dengan huruf waw, ini huruf wawnya dinamakan waw athaf. Waw yang menunjukkan apa? Waw yang menunjukkan kata penghubung antara yang sebelum dengan sesudahnya. Nah, coba lihat di ayat 221. Allah SWT berfirman, wala tankihul musyrikati. Ada huruf wawnya. Berarti ini nyambung dengan sebelumnya lagi. Sekarang kita lihat ayat 220. Di ayat 220 Allah SWT berfirman, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka. Jadi yang kita bahas di 222 ini masih berhubungan dengan 221 dan 220. Ketika disebutkan wa yas'alunaka 'anil mahid, ini masih berhubungan dengan wa yas'alunaka 'anil
yatama. Kata penghubungnya apa? Huruf waw. Dan huruf waw itu dalam bahasa Arab merupakan salah satu huruf yang menjadi kata penghubung. Namanya waw atof. Atof itu artinya penghubung. Seperti kalau saya mengatakan bahwa pagi ini yang hadir ada Ahmad dan Agus. Artinya Agus dan Ahmad ini sama-sama hadir. Ketika disebutkan kata dan, maka Agus dan Ahmad statusnya sama. Statusnya sebagai orang yang sama-sama hadir. Ketika kita menyebutkan dan, itu artinya menggabungkan. Terlepas dari yang satu, misalnya Ahmad datang lebih awal, Agus agak terlambat, atau Ahmad bersama keluarganya, Agus sendirian. Pokoknya yang jelas dua-duanya datang. Mau datangnya pakai kendaraan sendiri atau kendaraan umum, itu semuanya masuk dalam yang namanya tadi menggunakan kata sambung. Nah, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Ini langsung kemudian saya jelaskan. Nah, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang mahid, itu artinya haid. Qul, katakanlah, huwa adza. Huwa, haid itu, huwa maksudnya mahid atau haid itu ada. Ada dimaknai dengan kotoran. Fa'tazilun nisa. Fa'tazilu, maka uzlahlah kalian, menjauhlah kalian, mengasingkanlah kalian an-nisa dari wanita. Kita akan jelaskan maksudnya. Fil mahidi, ketika sedang haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekatinya hatta yathurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, jika mereka, maksudnya para wanita atau istri ini setelah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakum, dari arah atau dengan cara yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Maksudnya sesuai dengan tuntunan yang Allah syariatkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, mencintai orang-orang yang suka bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Kemudian ayat ke-223, bisa hukum istri-istri kalian adalah harthul lakum. Harthun itu makna aslinya adalah ladang atau lahan bagi kalian. Fa'tu, maka datangilah harthakum, ladang kalian, anna syi'tum, dengan cara apapun yang kalian sukai. Atau bisa maknanya dari arah manapun yang kalian sukai. Wa qaddimu li anfusikum, dan bisa maknanya utamakanlah yang baik untuk diri kalian, dahulukanlah yang baik untuk diri kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annakum, sesungguhnya kalian, mulaku, akan menemui Allah. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sekarang kita lihat
Dimulai dari, kita sampaikan terlebih dahulu sebab turunnya ayat, sababun nuzulnya. Dan yang berlaku dalam kaidah sababun nuzul itu adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan acuan adalah makna ayat yang ada ini yang bersifat umum, bukan pada kasus yang sifatnya khusus pada sebab turunnya ayat. Maksudnya, kalau kasus ini terjadi pada seseorang atau pada beberapa gelintir orang di zaman sahabat, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ayat ini turun bukan khusus untuk mereka, tapi berlaku untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Tetapi sebab turunnya ayat itu dipahami untuk kita bisa memahami ayat itu dengan baik. Masih ingat pertemuan pekan lalu ketika Allah SWT menyebutkan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi wanita musyrikat. Itu ceritanya gimana? Kan ceritanya dari sebab turunnya ayat adalah ketika sahabat Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi yang sudah masuk Islam datang ke Mekah. Beliau tinggal di Madinah. Aslinya Mekah, tapi beliau datang dari Madinah ke Mekah, kemudian bertemu dengan mantannya di jahiliyah. Bertemu dengan mantannya yang namanya Anak. Lalu Anak itu nawari, kemudian menyampaikan, ala takhlubi, gimana kalau kita kembali berduaan lagi seperti dulu. Nabi Muhammad Al-Ghanawi mengatakan Islam mengharamkan itu. Beliau dengan tegas, sebagai seorang yang sudah beriman, sudah gak ada lagi itu duaan. Kalau bahasa kita sekarang yang namanya pacaran, udah gak ada. Islam sudah mengharamkan itu. Nah, kemudian Anak menyampaikan, bagaimana kalau kamu menikahiku? Kata Ibnu Abi Marsad, saya tanya dulu kepada Rasul SAW, boleh nggak menikahi wanita apa? Musyrikah. Lalu kemudian turun ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Oh, berarti nggak boleh. Ayat itu turun kapan? Ayat itu turun setelah muncul pertanyaan dari siapa? Kasusnya Ibnu Abi Marsad Al-Ghanawi. Nah, itu membantu kita memahami ayat tersebut. Kalau kita memahami ayatnya tanpa tahu sebab turunnya ayat, pemahamannya nggak akan utuh. Karena tidak tahu situasi yang meliputi turunnya ayat tersebut. Sama dengan ayat ini. Sekarang kita coba lihat. Hadisnya terdapat di Sahih Muslim dan Sunan Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, saat itu ketika ini periodenya periode Madinah ya, karena surat kalau ayat yang berhubungan dengan hukum-hukum seperti ini ayat yang berhubungan dengan kejadian yang ada di Madinah. Di kalangan kaum Yahudi ada kebiasaan, dan bukan cuma kebiasaan, tapi kebiasaan yang berangkat dari keyakinan, yaitu apa? Kalau seorang wanita sedang haid, mereka tidak mau menemaninya makan atau berinteraksi dengan istrinya yang sedang haid sampai di dalam rumah. Beberapa riwayat sampai menyebutkan apa? Sampai dia kalau makannya terpisah. Ini orang Yahudi. Kalau makan terpisah, nggak boleh campur. Minum juga begitu. Kemudian berinteraksi juga mereka terpisah. Boleh nggak bersentuhan? Nggak boleh. Kenapa? Najis. Ini keyakinan yang berkembang di masyarakat Yahudi saat itu. Lalu kemudian para sahabat tanya, kalau kita ini gimana nih? Maka turun ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Lalu mereka bertanya kepadamu tentang haid. Nah, ini bertanya apa? Pertanyaannya, apa kita ini ikut orang Yahudi seperti mereka? Yang kalau wanita sedang haid berarti kita nggak boleh dekat-dekat. Makan nggak boleh makan bareng, apalagi makan sepiring berdua, meskipun suami istri nggak boleh. Terus boleh nggak kalau kita duduk-duduk bareng berdekatan? Nggak boleh.
Wanita haid harus dijauhkan. Nah, ini tradisi keyakinan yang berkembang di kalangan masyarakat Yahudi. Lalu bagaimana di umat Islam? Lalu turun ayat ini. Dan ketika turun ayat tersebut, wa yas'alunaka 'anil mahid, lalu Rasulullah SAW pun bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikah. Silahkan kerjakan segala sesuatu. Artinya berarti apa? Semuanya boleh dengan wanita yang sedang haid, illan nikah, kecuali an-nikah. An-nikah yang dimaksud apa? Nah, ini pentingnya memahami istilah-istilah yang ada dalam syariat. Kalau nikah di situ diartikan akad, rusak. Dan ulama tidak memahami begitu. Tapi apa? Yang dimaksud di situ adalah al-jima'. Makanya kenapa para ulama ketika mendefinisikan nikah secara bahasa ada dua definisi, ada dua makna. Bisa maknanya akad, yang kedua bisa maknanya hubungan suami istri. Nah, di hadis ini yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah hubungan suami istri, bukan akad. Karena apa? Memang dari kemarin suami istri, kok akad lagi itu gimana ceritanya? Maka yang dimaksud di sini bukan hubungan suami istri, tapi yang dimaksud adalah jima, hubungan suami istri. Dasarnya apa lagi? Dikuatkan dengan riwayat yang lain. Nah, kalau riwayat yang lain itu kuat-kuatan telaah, kuat-kuatan mengkaji. Makanya kenapa kita ini sekuat-kuatnya kita membaca, sekuat-kuatnya kita belajar, nggak akan sekuat ulama. Ya kan sekuat ulama. Sekarang kita yang hadir di sini, siapa yang sehari belajar 11 jam? Siapa yang seharinya belajar 11 jam? Duduk di depan buku atau kadang di depan komputer, ya sehari belajar 11 jam. Saya mengatakan 11 jam karena apa? Ini bukan ulama, ini mahasiswa di Madinah. Itu belajarnya 11 jam. Dan bukan ulama itu, masih di bawahnya ulama. Hanya ini mahasiswa yang di Madinah belajarnya 11 jam. Sekarang kita siapa yang kuat duduk 11 jam? Nggak pakai ngantuk ya. Karena ada di antara kita yang pegang buku dan pegang bukunya lama, tapi bacanya sebentar, setengah jam langsung ngantuk, tertidur, tidurnya 4 jam. Ya, jadi 4,5 jam dihitungnya bersama buku. Maksudnya bukunya terbuka, ya, tapi matanya tertutup. Tentu juga pikirannya tertutup, nah nggak bisa mencerna apa-apa. Nah, ini sebab turunnya ayat. Sekarang kita masuk ke tafsir ayatnya. Dan saya langsung gabungkan antara makna mufradatnya, kosakatanya, kemudian nanti ada i'rabnya dan yang lainnya. Kita lihat wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu anil mahid, tentang mahid. Mahid di sini menggunakan kata ada huruf mimnya di depan, mahid. Yang dimaksud adalah haid. Dalam bahasa Arab, ungkapan seperti ini memang hanya bisa dipahami kalau kita belajar ilmu yang namanya shorof. Dalam ilmu shorof itu ada beberapa yang menggunakan huruf mim di depannya, tapi maknanya bukan seperti yang ada pada tersebut atau pada kata tersebut. Contohnya misalnya, kita semua pasti dengar dan mungkin sebagian kita hafal firman Allah SWT di surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Mafaza artinya apa? Ada dua. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, bisa maknanya yang pertama, mafaza itu artinya tempat orang mendapatkan kemenangan, berarti surga. Atau yang kedua, mafaza di situ menggunakan huruf mim, tapi maknanya seperti tanpa huruf mim. Dalam bahasa Arab ada namanya masdar mimi. Maka
maknanya sama dengan innalil muttaqina fauzan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Dua kata tersebut tentu berbeda maknanya. Satu bermakna surga, satu bermakna keberuntungan. Nanti turunannya masuk ke ayat berikutnya, itu nanti tafsirannya, penjelasannya akan berbeda berdasarkan pendekatan bahasa. Kembali ke sini, mahid di sini sederhananya, ringkasnya, mahid itu artinya haid. Mahid itu maknanya haid. Dan haid itu secara bahasa artinya mengalir. Hadha itu artinya mengalir. Misalnya sebutkan hadhasail. Hadhasail itu artinya air bah, air hujan yang deras itu kemudian mengalir dan mengalir dengan deras. Nah, itu namanya haid. Jadi secara bahasa haid itu artinya mengalir. Nah, tapi menurut istilah para ulama fikih, haid itu adalah darah kotor yang keluar dari pangkal rahim perempuan setiap bulannya. Jadi darah kotor yang keluar dari pangkal rahim wanita perempuan setiap bulannya sebanyak 1 kali. Nanti detailnya lanjutannya minimal itu berapa hari, itu nanti ada pembahasan berikutnya nanti. Tapi itu yang dimaksud dengan haid. Itu yang dimaksud dengan haid. Jadi darah kotor yang keluar di pangkal rahimnya wanita. Nah, kemudian ketika disebutkan was'alunaka 'anil mahid, lalu ulama berbeda pendapat tentang batas minimal darah haid itu keluar. Kalau di kalangan ulama, misalnya antara ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu berpendapat minimal 1 hari. Dan lalu beliau mengatakan biasanya yang umum adalah 6 atau 7 hari. Dan yang paling lama 15 hari. Nah, pentingnya memahami itu, jadi maksimal 15 hari, minimal 1 hari, yang umum 6 dan antara 6 sampai 7 hari, dan maksimal 15 hari. Ketika orang memilih pendapat tersebut, ini nanti akan muncul konsekuensi bahwa maksimal 15 hari, kalau masih keluar setelah itu gimana? Apakah dihitung haid atau bukan? Nah, itu konsekuensi. Bisa jadi munculnya kadang-kadang, kadang muncul, kadang tidak. Maksudnya kadang lebih dari 15 hari, kadang tidak sampai 15 hari. Nah, atau kadang maksimal 15 hari. Nah, kalau sudah melebihi batas maksimal, maka nanti akan muncul pendapat bahwa kalau sudah melebihi itu berarti bukan dianggap haid. Kalau sudah melebihi batas maksimal. Nah, batas maksimal itu ukurannya apakah dirinya atau ukuran yang tadi disebutkan. Yang disebutkan bahwa maksimal 15 hari. Nah, kalau menurut mengacu pada pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama, dan ini yang dipilih oleh banyak ulama, maka jadi para ulama, perhatikan, para ulama sepakat untuk menetapkan adanya batas minimal dan batas maksimal. Adanya batas minimal dan adanya batas maksimal. Sehingga nggak ada ceritanya yang tidak memberikan batas sama sekali. Nah, ini nanti batas maksimal nanti berhubungan dengan kalau setelah itu masih keluar terus gimana? Nanti berhubungan dengan beberapa hal, termasuk dalamnya adalah sholat, puasa, dan lainnya. Nah, kemudian
Hikmah dari adanya haid ini, dan itu banyak, diantaranya adalah sebagai persiapan untuk hamil. Ketika terjadi hubungan suami istri, maka itu berbeda ketika itu dilakukan ketika dalam keadaan suci. Nah, ini kemudian yang berfungsi untuk mempertahankan eksistensi ras manusia. Hanya manusia ini bisa berketurunan sampai sekarang dan jumlahnya banyak karena apa? Karena ada proses yang namanya hubungan suami istri. Tapi hubungan suami istri itu dilakukan di luar masa ketika sedang haid. Nah, kemudian di lanjutan ayatnya disebutkan kul huwa adza. Itu adalah adza. Adza itu maknanya adalah kotoran atau bisa juga maknanya adalah gangguan. Adza seperti adza yu'li. Jadi maksudnya adalah mengganggu. Kenapa? Karena dikatakan sebagai gangguan karena itu mengganggu aktivitas atau mengganggu pertama pada wanita yang bersangkutan, yang kedua bisa juga mengganggu orang di sekitarnya dengan apa? Baunya, dengan bau yang muncul, maka dikatakan sebagai adza karena hal tersebut, karena gangguan. Jadi ada yang ketika sedang haid lalu kemudian merasakan sakit, nah itu masuk dalam kul huwa adza. Ada yang sakitnya nggak seberapa tapi agak sakit, ya tetap namanya gangguan. Bahkan ada yang sakit sekali pada waktu-waktu tertentu, itu yang dinamakan dengan kul huwa adza. Atau gangguannya bukan dengan rasa sakit tapi dengan bau, itu juga mengganggu kan. Sekarang kalau kita duduk, kemudian di samping kanan samping kiri kita orang yang mengeluarkan bau atau aroma yang tidak sedap, kita pasti terganggu dengan yang sebelah kanan atau sebelah kiri kita. Itu juga dinamakan dengan adza, artinya itu yang mengganggu. Nah, kemudian kalimat berikutnya dalam ayat ini, fa'tazilun nisa, maka uzlah itu artinya menjauh. Uzlah itu artinya menjauh, mengasingkan. Jauhilah an-nisa, jauhilah wanita. Wanita yang dimaksud di sini adalah istrinya. Maka jauhilah istri fil mahidi, ketika sedang haid. Yang dimaksud di sini, dan ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwa pada saat wanita sedang haid diharamkan melakukan hubungan suami istri. Nah, dalam beberapa buku tafsir seperti yang disebutkan dalam Sababun Nuzul yang terdapat dalam Sahih Muslim dan Sunan Tirmidzi, bahwa orang Yahudi saat itu mereka punya anggapan bahwa menyentuh wanita yang haid itu najis. Bayangkan menyentuh. Jadi suami istri senggolan atau bersentuhan ini seperti kalau memegang benda najis. Ini dalam keyakinan mereka. Nah, mereka memperlakukan wanita yang haid dengan sangat ketat. Diperlakukan seperti itu, mereka memisahkan saat makan, minum, dan tidur. Jadi ketika tidur, suami istri yang biasanya tidur bersama, tidur satu ranjang karena sedang haid, lalu dalam keyakinan yang ada di masyarakat Yahudi, maka apa? Dijauhkan. Enggak tidur lagi dengan sebagai malaknya suami dan istri. Suami dan istri kemudian bisa. Nah, sementara ini pertama orang Yahudi. Yang kedua orang Nasrani. Bagaimana dengan orang-orang Nasrani saat itu? Sementara orang Nasrani mereka sebaliknya bertolak belakang dengan orang Yahudi. Orang Nasrani malah justru kemudian mereka nggak mempersoalkan wanita haid itu ya seperti wanita biasa aja. Wanita haid seperti wanita biasa. Nah, artinya mereka nggak membedakan mau haid dengan tidak haid, tetap sama.
Makanya mereka nggak mempersoalkan termasuk melakukan hubungan suami istri ketika istri sedang haid. Nah, berarti kan ada dua yang bertolak belakang. Satu, orang-orang Yahudi yang sangat ekstrim memperlakukan wanita haid sampai nggak mau duduk bareng satu meja makan atau sepiring berdua tidur bareng, betul-betul dijauhkan sampai dianggap najis. Atau yang kedua, pada sisi yang berkebalikan, ekstrim yang berkebalikan, yaitu ketika mereka menganggap bahwa wanita haid itu dengan wanita nggak haid sama aja, makan aja, dia minum aja terus. Tapi masalahnya sampai kemudian hubungan gimana? Hubungan suami istri, ya kan sama dengan wanita tidak haid. Kalau disamakan, ya berarti nggak ada masalah. Nah, lalu kemudian para sahabat bertanya, bangsa Arab gimana? Nah, bangsa Arab saat itu, masyarakat Arab saat itu banyak yang mengikuti orang-orang Yahudi. Masyarakat Arab saat itu banyak yang mengikuti orang Yahudi, yaitu apa? Mereka tidak mau berinteraksi dengan wanita haid dan dianggap najis. Makanya kemudian kalau kita lihat dalam hadis, Nabi SAW sampai mempraktekannya dengan istrinya dan ditunjukkan dengan interaksi dengan istrinya yang sedang haid untuk menjadi pembelajaran kepada masyarakat. Nah, sekarang kita lihat di sini, ketika turun ayat ini lalu kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa kul huwa adza, betul, haid itu adalah adza, dia gangguan, kotoran, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita yang sedang haid. Jadi tidak melakukan hubungan suami istri. Fa'tazilu di situ maksudnya adalah tidak melakukan hubungan suami istri. Ada 3 pendapat yang berkembang di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa tidak melakukan hubungan artinya betul-betul yang dimaksud adalah tidak melakukan hubungan sampai dengan bersentuhan, dalam artian bercumbu, ciuman, kemudian meraba-raba dan seterusnya. Ini yang pertama. Tetapi pendapat ini dinyatakan oleh sebagian ulama termasuk oleh Profesor Wahbah Zuhaili, ini pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa boleh menggauli istri, yang tidak boleh, maaf, hanya pada bagian kemaluan. Ini pendapat kedua, hanya pada bagian kemaluan. Selain itu berarti dibolehkan. Dan pendapat ketiga, pendapat jumhur ulama, bahwa boleh melakukan hubungan dengan istri selama pada batas yang tidak berada di antara pusat sampai dengan lutut. Antara pusat sampai dengan lutut. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika itu, nah ini dasarnya pasti harus kita menelaah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan istrinya. Ketika itu bertanya, ya, apa yang boleh saya lakukan terhadap istrinya ketika haid? Belum jawab. Litasudda 'alaiha izaroha. Hendaklah dia mengencangkan sarungnya. Tsumma sya'naka bi'a'laha. Maka yang boleh kamu lakukan dengan istri adalah bagian atasnya, bagian atas dari sarung. Jadi sarungnya silahkan dikencangkan dan silahkan kamu bergaul, artinya menikmati tubuh istri dan boleh melakukan hubungan dengan istri, tapi bagian atas. Tsumma sya'naka bi'a'laha. Urusanmu adalah bagian atasnya. Artinya apa? Dari atas pusat ke atas dan sampai kemudian ke rambut itu semua dibolehkan. Nah, kemudian sabda Nabi SAW yang lain kepada Aisyah radhiyallahu anha,
suddi ala nafsiki izaraki. Ini pesan Nabi SAW kepada istrinya, yaitu Aisyah. Kencangkanlah sarungmu. Suddi ala nafsiki, kencangkanlah untukmu. Izaraki, sarungmu. Summa udi ila madja'iki. Kemudian kembalilah ke ranjangmu. Jadi mulai dari pusat, lalu kemudian sampai di mana? Sampai dengan itu yang dimaksudkan adalah sampai dengan itu. Nah, ini yang pendapat yang dipilih, dan ini Profesor Wahbah Zuhaili mengatakan inilah pendapat jumhur ulama. Jadi suami boleh menggauli istrinya pada bagian tubuh manapun selama selain dari pusat sampai dengan lutut. Selain dari pusat sampai dengan lutut. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, apabila salah seorang dari kami, ini penuturan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Apabila salah seorang dari kami, maksudnya istri Nabi SAW, sedang haid, beliau menyuruhnya mengenakan sarung, kemudian beliau menggaulinya. Lihat. Kemudian beliau menggaulinya. Itu menunjukkan bahwa suami dan istri tetap bisa melakukan hubungan, tetapi selain di bagian tersebut. Selain di bagian dari pusat sampai dengan lutut. Nah, ini bagian yang memungkinkan seorang suami berhubungan dengan istrinya sedang haid. Dan saya mohon maaf tadi sampaikan di awal bahwa sejak di awal pengajian tema bahasan ini memang ayatnya ayat 222 surat Al-Baqarah ini memang bahasan untuk orang dewasa. Karena kalau tidak dijelaskan dan meskipun tidak kita detailkan sekali juga, itu kadang-kadang susah membayangkannya. Ketika misalnya kita ketemu ayatnya dan redaksinya jelas, ayatnya fa'tazilun nisa afil mahid, maka jauhilah dan janganlah kalian menggauli istri kalian ketika sedang haid. Kalau diambil potongan itu, sepotong itu, akhirnya kemudian dipahami, oh berarti nggak boleh hubungan suami istri. Pegang-pegang boleh nggak? Oh, nggak boleh berarti. Terus kalau mencium berarti nggak boleh. Terus kalau dan seterusnya. Padahal ada hadis, ada sebab turunnya ayat, ada penuturan istri Nabi SAW. Yang itu semua menunjukkan sunnah dari Nabi SAW. Karena sunnah itu bisa bentuknya ucapan, bisa wujudnya perbuatan, dan bisa wujudnya adalah apa yang disaksikan dari sahabat, direstui oleh Nabi SAW. Nah, tentu nanti mungkin kalau pembahasannya di kajian khusus tentang parenting, apalagi tentu kalau yang sudah berumah tangga atau yang baru berumah tangga atau akan berumah tangga, memang perlu mendapatkan bahasan khusus bab yang berhubungan dengan firas atau jima. Itu harus didapatkan bahasan khusus. Kenapa? Karena ini memang sulit dihindari ketika kita berinteraksi dengan umat yang lain. Bisa jadi orang mendapatkan wawasan-wawasan baru yang itu bertentangan dengan syariat. Lalu muncul pertanyaan, ini boleh apa enggak? Ya, boleh apa enggak melakukan hal-hal seperti ini? Nah, kalau tidak dijelaskan orang enggak paham, tapi kalau kita jelaskan dengan sangat detail, kadang-kadang kita khawatir menodai kemuliaan dan kehormatan majelis. Kan sungkan kalau kita mau menyebutkan dengan agak detail pada bagian-bagian yang sangat sensitif. Tetapi itu memang perlu dibicarakan. Kenapa itu perlu dibicarakan? Ini kita berbasis pengalaman di lapangan. Ya, ada pengalaman di lapangan yang kami alami sebagai konselor keluarga. Ada kasus-kasus yang kemudian memahami beberapa persoalan bahasa seperti ini keliru, akhirnya salah dalam berinteraksi. Ada yang tetap melakukan hubungan pada saat haid, ada yang sama sekali tidak melakukan hubungan, lalu kemudian mengatakan padahal kepingin
Terus gimana? Lalu ada yang mengatakan, kalau gitu saya tak pakai alat aja. Loh, pakai alat malah nggak boleh. Makanya alat bantu untuk memuaskan, melampiaskan syahwatnya. Sementara itu bisa dilakukan dengan istrinya, tapi di luar, selain pada bagian tersebut, pada bagian pusat ya, sampai dengan lutut. Artinya, pada saat istrinya sedang haid, sementara suami kepingin, apa yang dilakukan? Ya seperti layaknya ketika hendak melakukan selain di bagian tersebut. Selain di bagian itu, maka kemudian di bahasan yang berhubungan dengan firas, bahkan ada buku-buku khusus di kalangan para ulama yang membahas tentang adabul firas. Ada bahasan khusus tentang jima, ada bahasan khusus tentang malam pertama. Itu malam pertama itu istilah kita ya, karena di tempat lain itu bukan malam, pagi, siang, dan ternyata betul-betul terjadi. Ternyata betul-betul terjadi. Kami pernah menangani kasus ada yang berpemahaman tidak boleh melakukan hubungan kecuali malam hari. Karena dasarnya apa? Kan malam. Malam pertama berarti kalau pagi nggak boleh, siang nggak boleh, sore juga nggak boleh. Bolehnya apa? Malam. Karena sudah terlanjur dapat pemahaman malam. Dari mana itu istilahnya malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Dari mana istilah malam itu? Itu kan istilah di kita. Di bangsa lain enggak. Orang Arab itu. Kalau kita pergi ke Saudi, mereka acara resepsi pernikahannya kapan? Beda dengan kita. Banyak orang Arab datang ke sini merasa heran. Sebaiknya orang sini datang ke sana juga heran. Saya pernah diundang acara resepsi pernikahan jam 12 malam. Kita waktunya tidur. Undangan nikah itu. Jam 12 malam ini. Lah. Saya sampai kemudian heran, jamnya apa nggak salah nulis? Apa AM, PM kan gitu ya? Ini tulisnya AM atau PM mungkin kan apa itu? Ternyata enggak, ya betul. Dan mereka bilang, ya di sini memang begitu. Selesainya subuh. Jadi subuh itu bubar. Jadi sebelum subuh itu sudah selesai semua. Jadi makanya nggak nabrak waktu sholat. Kan mulai persiapannya, rias pengantinnya Mbak Daisha. Jadi nggak ada ceritanya, ini Ustaz gimana kalau sudah rias, kemudian mau sholat, wudhunya batal, ngentut, terus kemudian kalau wudhu lagi bubar ini. Padahal riasnya, prosedurnya saya nggak tahu ibu berapa jam bu ya, merias gitu. Bukan bermenit-menit. Ada yang hitungan jam, karena yang dirias semuanya. Begitu wudhu, kan bubar semua deh. Ya, bubar semua, artinya yang di muka kan harus diulang lagi deh. Padahal yang namanya batal itu kan nggak bisa diatur kan. Orang ngentut kan nggak bisa diatur. Yang ngentutnya nanti sebelum atau sesudah nggak ada. Nah, mereka udah biasa dan nggak ada masalah di mereka. Kenapa? Karena mereka bisa rias mantannya Mbak Daisha. Terus kemudian acara resepsinya jam berapa? Jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3. Jadi saya pernah menyaksikan ada orang pulang manten itu jam 3 malam. Dan itu biasa, nggak apa-apa. Maka kemudian di mereka nggak dikenal yang namanya apa? Malam pertama. Karena memang bukan malam-malam. Pagi pertama atau siang pertama, sore pertama. Yang hukum asalnya adalah mubah. Dan ini persoalannya apa? Tradisi yang berkembang di masa kita. Kita memahami sebagai apa? Sebagai kebiasaan, lalu kemudian dilakukannya pada malam hari. Resepsi pernikahannya apa? Siang. Atau resepsi pernikahannya pagi. Boleh nggak kemudian melakukan hubungannya di sore hari? Tentu boleh. Nggak perlu nunggu malam. Lalu beranggapan kan malam pertama, jadi nunggu malam. Enggak begitu. Mau pagi, siang, sore, malam semuanya boleh. Nah, itu yang berhubungan dengan fa'tazilun nikah. Fa'tazilun nisa afil mahid. Nah, kemudian dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah ketika Aisyah sedang haid dan akan melakukan hubungan, suddi
ala nafsiki izarati. Kencangkan sarungmu, ya, kencangkan sarungmu, kemudian summa'udi ila marja'iki, kemudian kembalilah ke ranjangmu. Artinya tetap melakukan hubungan di ranjang, tetapi yang tidak boleh dilakukan pada saat haid adalah antara pusat sampai dengan lutut. Itulah pendapat jumhur ulama. Maka, ya maaf, saya agak sedikit detailkan supaya kemudian tidak terjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Ini terus terang kami sebagai konselor keluarga itu mengalami kasus-kasus yang salah memahami bahasan seperti itu. Maka kalau seandainya seorang suami hendak melakukan hubungan dengan istri yang sedang haid, dia boleh melakukan apa saja seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah, atau riwayat yang lain isna'u kulla syai'in illa jima'. Silahkan lakukan segala sesuatu kecuali hubungan suami istri. Maka hanya pada bagian pusat sampai dengan lutut yang tidak boleh. Boleh pegang tangannya? Boleh. Meremas-remas, kemudian ngelus-ngelus, ngusap, mencium, semuanya boleh. Dan kemudian sampai kalau perlu didetailkan menciumnya, suami mencium istri, istri mencium suami, atau kemudian saling berciuman, dan itu semua dibolehkan. Imam Ibnul Qayyim bahkan menyebutkan bahasan khusus tentang ciuman. Beliau sebutkan ciuman itu ada beberapa jenis. Ada ciuman orang tua kepada anak, ada ciuman anak kepada orang tua, ada ciuman suami kepada istri, yang masing-masing kemudian nanti ada tempat di bagian mana ciuman itu dilakukan. Tempat di bagian mana ciuman itu dilakukan. Kalau seorang bapak atau seorang ibu kepada anaknya, kalau menghargai dan menghormati anaknya, yang dicium mana? Yang dicium kepalanya. Ini menghargai anak. Pada usia-usia tertentu anak itu dicium apanya? Pipi kanan atau pipi kirinya. Tapi tidak ada ciuman orang tua kepada anak pada bibirnya. Gak ada cium seorang bapak, seorang ibu tidak dibenarkan mencium anaknya, apalagi pada usia, misalnya usia SD, apalagi SMP, lalu mencium anaknya pada bagian bibir. Itu bisa dilakukan oleh siapa? Suami kepada istri. Suami pada istri memungkinkan melakukan itu. Kemudian bagian mana lagi? Nah, hukum asalnya bukan semua bagian. Ya, semua bagian dari tubuh wanita, tubuh istrinya. Isna'u kulla syai'. Silahkan lakukan semuanya. Semua itu maksudnya apa? Semua yang bisa memuaskan baik pihak suami maupun istri. Itu sebabnya kenapa dalam bahasan yang berhubungan dengan jima ataupun adabul firas, ada bahasan yang berhubungan dengan bagian yang sensitif pada suami dan bagian yang sensitif pada istri. Bisa dalam bentuk sentuhan, dibelai, dipegang, dicium, diraba. Ada bagian-bagian yang sensitif pada laki-laki dan ada bagian yang sensitif pada perempuan. Kenapa laki-laki perlu mengetahui itu? Supaya bisa memuaskan pasangannya. Sebaliknya juga kenapa istri perlu mengetahui itu? Supaya bisa memuaskan suaminya. Karena tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan pada masing-masing. Dan sehingga nanti pada satu titik semuanya mendapatkan puncak kepuasan. Nah, kemudian ini mohon maaf karena waktunya sudah habis. Saya akhirnya dengan bahasan sini, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian mendatangi, menggauli istri yang sedang haid hatta yathurna, sampai suci. Sampai suci. Suci dari apa? Suci dari haid. Fa idza tatahharna, jika istri sudah bersuci, lihat, suci dan bersuci. Fa idza tatahharna, jika istri sudah bersuci, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapatnya Imam Abu Hanifah, fa idza wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kalian menggauli istri kalian ketika haid sampai dia suci. Fa idza tatahharna dimaknai juga jika istri sudah suci.
bukan bersuci. Itu sebabnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, seorang suami boleh menggauli istrinya setelah suci meskipun belum mandi. Ini di mazhab Imam Abu Hanifah. Sementara di mazhab yang lain, termasuk mazhab yang mayoritas dianut oleh masyarakat di Indonesia, di Saudi, di Timur Tengah secara umum, itu tidak seperti itu. Faidah tatoharna maksudnya adalah jika istri sudah bersuci, hanya sudah bersuci berarti sudah mandi. Biasanya kita istilahkan dengan mandi besar. Sekali lagi istilah mandi besar itu istilah khusus di Indonesia, karena dalam istilah fikihnya nggak ada istilah mandi besar, mandi kecil. Ya. Dalam bahasa Arab namanya al-ghuslu, mandi. Mandi itu gimana? Ya, mandi dengan makna yang dikenal di dalam fikih, yaitu mandi kemudian diistilahkan mandi wajib, mandi janabah, mandi junub, mandi besar. Nah itu makna mandinya. Jadi mandinya mandi apa? Mandi ya kita kenal dengan istilah tadi mandi besar. Nah, faizat atau harna, nah jika sudah bersuci, faktuhunna, maka datangilah, silahkanlah kalian menggauli istri kalian min haitsu amarakumullah, dari arah yang sesuai dengan ketentuan yang Allah perintahkan, atau dengan cara yang sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ini nanti akan berhubungan dengan ayat 223. Di ayat 223 itu ceritanya begini. Ada kabilah di Mekah. Kan ini kita berhubungan dengan penduduk Madinah yang masyarakatnya heterogen, beragam. Ada muhajirin dan ada ansor. Ada kabilah di kalangan muhajirin yang mereka punya kebiasaan bahwa di kabilah kami, kalau orang melakukan hubungan suami istri itu bebas dari manapun, dari arah manapun, mau dari arah depan, dari arah belakang, cara seperti apapun bebas. Nah, yang jadi masalah ketika salah seorang dari muhajirin ini nikah dengan wanita ansor. Ketika wanita ansor, sementara di wanita ansor mereka punya kebiasaan dengan cara yang juga biasa dilakukan di masyarakat ansor, bahwa mereka biasa kalau menggauli atau wanita ansor digauli oleh suaminya dari arah depan, nggak ada ceritanya dari arah belakang. Maka kemudian ketika itu terjadi, istrinya bilang nggak gini caranya. Terus lalu kemudian perlu dikonsultasikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini yang lalu kemudian menunjukkan bahwa ini boleh selama itu dalam batas yang dibolehkan dalam syariat. Yang dibolehkan dalam syariat itu apa? Selama itu, maaf, sekali lagi saya sebutkan ini karena harus disebutkan. Selama itu dalam yang disebutkan sini, itu amarakumullah, yang dibenarkan dalam ketentuan syariat Allah adalah itu dilakukan pada kemaluan dan bukan pada dubur. Ya, maaf lagi saya sebutkan agak lebih detail lagi, sehingga kalau itu dilakukan dari arah belakang tapi tetap pada kemaluan, itu dibolehkan. Kalau dari arah belakang tapi ke kemaluan dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah kalau pada dubur, itu yang diharamkan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan min haitsu amarakumullah. Dan di buku-buku tafsir Ibnu Katsir, termasuk tafsir Al-Munir karya Profesor Wahbah Zuhaili, sampai diceritakan juga kebiasaan masyarakat dari satu kabilah di Makkah yang menikah dengan wanita Ansar lalu ketemu dengan kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan dalam cara melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian lalu lanjutannya adalah di ayat ini disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyintai orang yang suka bertaubat. Kenapa? Karena bisa jadi orang melakukan kesalahan di masa lalu. Kesalahannya apa? Semuanya, termasuk kesalahan yang tersembunyi yang dilakukan oleh seorang suami bersama istrinya. Artinya tidak terbuka, bukan di tempat umum, tidak dilakukan di publik, tetapi dilakukannya di tempat tersembunyi. Melakukan dengan cara yang salah dan melanggar syariat.
Maka Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Kemudian ditutup dengan wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai hamba-hamba yang menyucikan dirinya. Demikian ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini karena sudah berjam 8. Kita berharap mudah-mudahan ulasan ini ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf, ayat 223 belum bisa kita bahas. Sejak jam 6.30 tadi bahasannya mulai di ayat 222 dan mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa lanjutkan pada ayat ke 223. Dan ini masih tentunya berhubungan dengan ayat 222 meskipun nanti ada beberapa ulasan tambahannya. Dan seperti yang tadi kami sampaikan, memang beberapa detail agak agak terpaksa kami sampaikan meskipun itu juga belum sangat detail karena kalau pembahasannya lebih detail tentu ada babnya tersendiri. Kalau di buku-buku fikih atau di buku-buku tentang adab nanti ada bahasan-bahasan khusus yang berhubungan dengan hubungan suami istri. Sampai ada buku bahasannya tentang adabul firosh, adab pada saat berada di ranjang. Nah, kemudian ada bahasan tentang adabul jima, adab melakukan hubungan suami istri. Nah, di buku-buku seperti itu umumnya para ulama menyebutkan dengan sangat detail bagian-bagian yang berhubungan dengan tema tersebut. Nah, tidak kita bahas dan tentu kita sarankan kalau yang menelaah mengkaji nanti di pembahasan yang lain. Demikian wallahu alam sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.